Nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kalian kula Bagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Harta amanah untuk membangun tatanan dunia baru, terutama di Nusantara. Sudah tepatkah? Kalau kita mengorek cerita tentang harta amanah ini, katanya berawal dari Presiden pertama pendiri bangsa kita Bapak Soekarno itu memperoleh sumbangan dari raja-raja di seluruh Indonesia ini berupa emas yang diberikan kepada Presiden Soekarno, kemudian oleh Presiden Soekarno dititipkan ditempatkan di tempat yang rahasia, dan nanti sekian tahun yang akan datang akan dibuka kemudian untuk kesejahteraan masyarakat seluruh rakyat Nusantara. Benarkah seperti itu? Monggo kita simak videonya. Jadi sedulur, saya sebetulnya sangat miris bahwa banyak spiritualis sekarang ini yang bisa dianggap gemblung atau kurang normal. Sebagai contoh, konten-konten tentang gaib, tentang hantu, itu sangat laris sekarang. Bahkan konten tentang Ibu Ratu Kidul itu sangat menjadi trending. Ada yang katanya bisa mengislamkan Ibu Ratu Kidul dengan nama Siti Hajah siapa. Ada yang katanya bisa memanggil beliau di hadapannya, hanya duduk di tikar plastik. Ada yang katanya diajak rapat. Kalau kita memakai logika, apakah mungkin seorang ratu mau panjenengan panggil? Apakah sekarang gini aja, apakah seorang bupati mau panjenengan panggil ke rumah panjenengan? Pasti ada prosedurnya, tidak semudah itu. Kalau sekarang bilang ada kontrak politiknya. Lebih jauh lagi, apakah gubernur mau panjenengan panggil ke rumah panjenengan? Ada protokolernya, apalagi seorang presiden. Nah, ini seorang ratu, hanya dengan dupa, kembang, menyan, hadir. Saya tidak menyalahkan, karena kemampuan mereka memang baru segitu, dan mereka terkungkung oleh halusinasi dan ilusi mereka. Tapi monggo sebagai penonton, yang saya sudah ingatkan berkali-kali, cerdaslah dalam menyaring video-video di YouTube, berita-berita di YouTube. Karena menurut saya
Dan menurut pengalaman teman-teman spiritual, hal-hal gaib yang berukurannya adalah mikro, ada yang sampai ke nano, itu tidak akan terlihat secara kasat mata. Apalagi penampakannya jelas melalui kamera, itu tidak mungkin. Kalau sekelebatan bayangan atau cahaya atau oktoplasma itu masih bisa dibenarkan. Tapi kalau wujud itu kok saya dan teman-teman yang melakoni bisa melihat dunia lain itu tidak seperti itu. Kalau kita berkomunikasi dengan mereka, ya mulut kita ini terkunci. Kita bicaranya dengan hati. Dan kalau kita ingin melihat mereka, ya mata kita yang terpejam. Bukan kok malah di kamera kelihatan nongol. Tahu-tahu wujud. Nah, ini loh. Ini sebetulnya pembodohan juga buat masyarakat. Mohon bijaklah melihat konten. Walaupun jujur ya, cerita tentang gaib ini adalah merajai di dunia. Ketika orang sudah tidak bisa menghubungkan dengan realitas, dengan kenyataan, maka dihubungkanlah dengan gaib, mistisisme. Nah, dari situlah kita cerna. Benarkah yang di video-video itu tahu-tahu penampakan kuntilanak, pocong, dan macam-macam? Tahu-tahu entitas gaib yang kelasnya stratanya lebih tinggi kok dipermainkan seperti itu, dipanggil datang, dibejak ekor rapat. Nah, makanya saya cenderung spiritualis itu sekarang kebanyakan agak-agak gila karena menuruti egonya, ingin terkenal, ingin viral, tapi tidak jalan yang benar, tidak mendidik, tidak edukasi. Di sini saya berusaha untuk mengedukasi, dan saya tidak mengaku bahwa saya ini super human. Saya punya kemampuan, saya punya kesaktian. Nek penjenengan adu kesaktian dengan saya nggak punya apa-apa. Saya orang biasa. Nah, disinilah mari kita sambungkan dengan harta amanah. Kadang ada yang sampai punya label, punya stempel, ini loh harta amanah, nanti kuncinya yang bawa si A, si B, si B. Ini sudah berlaku sejak lama loh. Sejak era rezim Orde Baru sudah banyak ini ceritanya dan penipuan tentang ini. Penipuan tentang ini sudah banyak. Maka dari itu monggo cerdaslah. Saya percaya panjenengan itu rindu kesejahteraan, rindu kemampuan, kemakmuran, tapi tidak begitu caranya. Justru nanti Anda akan terjebak, justru semua akan terjebak dengan penipuan-penipuan semacam ini. Kalau kita memakai logika, kita memakai nalar, ketika ada harta simpanan seperti itu yang berwujud material, maka akan ada di buku perjuangan Indonesia. Akan ada di catatan. Dan ini dicari sudah tidak ada. Punya catatan negara sudah tidak ada. Artinya kita bisa menjelaskan bahwa cerita
tentang emas yang disetorkan ke Presiden Soekarno kemudian dititipkan ke sebuah bank dunia disimpan di mana, itu adalah fiktif. Tapi kalau emas itu diserahkan ke Presiden Soekarno, kemudian Presiden Soekarno menjualnya pada saat itu untuk membangun Indonesia, itu benar. Salah satunya Monas itu di atas lapisannya emas, itu sumbangan juga. Nah, jadi marilah kita cerdas berpikir agar kita tidak mudah dibodohi dan mudah ditipu, sama seperti video saya tentang Satrio Piningit. Kita rindu, tapi kita cobalah memakai logika dan melihatnya juga memakai rasa hati. Jadi tidak sembarangan mengatakan, oh ini Satrio Piningit, ini nanti kita kecewa. Maka dari itu lebih baik biarkan aja alam mengalir. Nanti waktu yang akan membukanya, Tuhan yang akan menjelaskannya sendiri kepada penjenengan. Dan dari sini saya bisa menarik kesimpulan, ketika di era kerajaan dulu, Majapahit ke sana sampai Mataram Hindu, sampai Kalingga, itu masyarakatnya tidak diperkenalkan dengan materi. Contohnya emas, contohnya uang. Tapi masyarakatnya benar-benar hidup bergantung dari alam yang diolahnya. Ada yang berladang, berkebun, bertani, kolam ikan. Sehingga kalau kita melihat masyarakat dulu memang kelihatan miskin, tapi sejahtera loh. Kehidupannya tidak kekurangan. Setelah era Majapahit ke sini, kita dibina, dibentuk menjadi materialistik, kapitalis. Maka yang terjadi jauh dari kesejahteraan, jauh dari kemakmuran. Itulah perbedaan gaya kepemimpinan zaman dulu dengan sekarang. Maka dari itu, kalau harta amanah mau dibuat untuk membangun Indonesia atau Nusantara sebagai mercusuar dunia, itu bukan berarti gumpalan emas yang dulu kita sebarkan ke orang-orang lalu membangun. Tidak seperti itu. Tapi harta amanah itu adalah semua yang ada di Indonesia, baik pemikiran, baik itu generasi mudanya, baik sumber daya alamnya. Sekarang harta amanah itu sudah dikeruk oleh kapitalisme dan masyarakat tidak merasakannya, kenikmatan dari itu. Maka itulah yang harus dirubah. Bukan kok kita hanya terkungkung di harta amanahnya, kita menunggu harta amanahnya dibuka untuk mensejahterakan rakyat. Jangan harap itu akan ada dan sampai ke panjenengan. Monggo kita berpikir waras dan sehatkan berpikir, gunakan realitas, logika, dan hati kita. Semoga Nusantara menjadi Nusantara yang gemah limpah jinawi, toto titri, tentrem, kerto, rahaja. Matur nuwun, saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.